Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Waalaikumsalam. Tumika, moderator, dan anggota saya ada Dwi Rahmasari, Mulnadi Arahmat, dan Parulian Pasaribu, Weni Chania Ramadhani. Baiklah, kami kali ini akan menyampaikan materi pada pertemuan 7. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu klarifikasi feedback. Umpan balik atau feedback adalah semua informasi yang diproduksi yang merupakan respon yang diterima tentang kinerja atau penampilan selama atau setelah melakukan gerakan, maka dapat disebutkan bahwa umpan balik atau feedback dalam pembelajaran gerak adalah semua informasi yang diberikan kepada pelajar tentang suatu gerakan serta hal yang dirasakan sendiri sebagai masukan dalam penyempurnaan suatu gerakan. Next, salah satu cara membedakan kategori feedback yaitu dengan mengklarifikasi sebagai bentuk informasi yang dianggap penting sebagai sumber feedback. Pada banyak situasi, dari jumlah besar informasi yang ada pada hanya beberapa bagian yang berhubungan dengan gerak. Contohnya yaitu saat belajar menyetir, Anda memperoleh beberapa informasi yang tidak relevan seperti warna dashboard, suara musik dari radio, dan lain-lain. Dari beberapa informasi tersebut yang relevan untuk menghasilkan gerak, sebagiannya sudah ada sebelum si pengendara memulai gerakan, seperti kecepatan, lokasi kendaraan, sementara sebagiannya lagi tersedia setelah si pengemudi mulai menyetir. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma di Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya menjelaskan tentang fungsi feedback ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik dari faktor luar berupa masukan tambahan yang mempunyai peranan yang penting. Pembimbing ataupun guru memberikan informasi yang sifat khusus dalam pelajaran serta secara praktik. Misalnya alat-alat bantu, audio ataupun visual, koreksi, nilai, serta contoh nyata dari pembimbing. Sehingga anak dapat secara langsung melihat gerakan motorik yang benar dan dapat dipraktekkan langsung. Tujuannya agar anak tidak kehilangan arah karena anak merasa dibimbing dan dididik langsung. Pembimbing tidak hanya boleh puas melihat umpan balik intrinsik anak, akan tetapi harus dimunculkan dengan dipancing, ditambahkan, dikoreksi, disempurnakan dengan masukan umpan balik ekstrinsik. Umpan balik yang diberikan pembimbing sangatlah menentukan kualitas pembelajaran motorik serta hasil yang dicapai oleh anak. Pengetahuan hasil dan performa juga mempunyai peran penting karena berkaitan dengan ekspresi fisik atau gerak tubuh. Misalnya perkataan, tendangan bolanya terlalu lemah, kurang kuat, tambahkan power. Sehingga anak akan dapat segera mengkoreksi kesalahan dalam pembelajaran motorik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma. Materi selanjutnya yaitu tentang feedback program akan disampaikan oleh Mulnadira. Dipersilahkan. Baik, langsung saja kepada materi selanjutnya yaitu feedback program. Feedback program menyediakan informasi mengenai pola dasar dari gerakan dan juga membantu siswa dalam mengembangkan pola gerak dasar. Lebih bermanfaat bagi pemula atau siswa yang tidak berpengalaman dan sebagai contoh. Membuat gerakan tangan lebih cepat daripada lengan untuk mengimbangi gerakan pergelangan tangan yang cepat pada ayunan pukulan. Next. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Parulian. Parulian, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya dia menentukan kecepatan feedback yang dibuat.
Ketika memberi feedback untuk pengembangan program, guru atau instruktur bisa mempertimbangkan satu tampilan gerakan dari siswa yang paling fundamental bagi peningkatan latihan dan membatasi feedback pada tampilan tersebut. Ketika siswa sudah menguasai gerak tersebut, instruktur bisa memberikan informasi peralihan mengenai tampilan gerak berikutnya. Akan tetapi, ketika memberi feedback mengenai pemilihan parameter, instruktur kadang-kadang bisa memberi informasi lebih dari satu parameter dan dalam satu waktu karena parameter bisa dimodifikasi dengan mudah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Barulian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Weni. Weni, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Yang berikutnya adalah menentukan frekuensi pemberian feedback. Dua faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru atau instruktur sebelum memberikan feedback adalah kerumitan tugas dan pengalaman anak didik. Semakin rumit suatu keterampilan dan terbatasnya pengetahuan anak didik, semakin diperlukannya feedback ekstrinsik. Studi pada anak-anak kelas 4 menunjukkan bahwa feedback dari instruktur bermanfaat selama pembelajaran gerak dengan tingkat kesulitan tinggi, tapi tidak pada tugas-tugas yang mudah. Hal ini dikarenakan siswa bisa mengandalkan feedback mereka sendiri untuk mempelajari tugas-tugas yang sederhana. Lalu bagaimana dengan tujuan dari si guru atau instruktur itu sendiri? Apakah tujuan guru harus ada dalam feedback? Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Weni. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan pada minggu ke-7. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.